Hei, nyun tolong bukaan WA iki tadi tak. Dapat Zoom, jadi garam. Dapat Ayo absen. Lumayan. Oh, iya. Meeting, Assalamualaikum Pak Dirgo. Izin Pak Dirgo. Waalaikumsalam Pak Beni. Selamat pagi. Selamat pagi Pak. Monggo Mbak Rista bisa dimulai sambil nanti teman-teman bergabung.
Sudah sementara 56 peserta ya. Baik, Pak Men. Mohon izin memulai ya, Pak Dirku. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan, salam sejahtera, Om Swastiastu, salam Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Novinsa Indra, selaku Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko. Yang kami hormati, jajaran Eselon 1 dan seluruh karyawan yang hadir pada acara pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara Akhlak Talk Series, yang pada kesempatan kali ini ialah seri kompeten. Sebelum melanjutkan acara, mohon izin saya memperkenalkan diri, saya Rista yang akan memandu pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu, untuk mengawali acara, mari kita panjatkan doa kepada Yang Maha Esa agar selalu diberikan kelancaran dalam setiap kegiatan kita. Berdoa dipersilakan. Sudah tahu. Berdoa selesai. Baik, sebelum memulai acara inti, kami mohon kepada hadirin untuk bisa berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin kami mohon berdiri. Indonesia Raya. Di sanalah aku berdiri. Indonesia kebangsaan, bangsa dan tanah air. Indonesia bersatu. Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Banyak bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia yang merdeka, itu yang ku cinta. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, hadirin yang berbahagia, marilah kita menyaksikan video Akhlak Talk Series seri kompeten yang disampaikan oleh Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ID Food, Bapak Thomas Hadinata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semangat pagi kepada seluruh insan ID Food yang saya banggakan. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing terkait core value BUMN yang menjadi panduan dalam berperilaku di lingkungan kerja sehari-hari, yaitu akhlak. Dalam hal ini, value yang akan dibahas yaitu kompeten. Sebagaimana yang kita ketahui, kompeten adalah terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Salah satu bentuk perilaku kunci dari kompeten yaitu menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik. Kualitas merupakan suatu kata yang identik dengan harapan dan cita-cita, seperti yang tercantum dalam tagline ID Food yaitu Quality for Everyone. ID Food berupaya untuk menyediakan produk pangan yang berkualitas untuk masyarakat, serta memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh pihak.
Hal ini tidak terlepas dari kerja keras dan upaya yang dilakukan oleh seluruh tim insan ID Food. Bekerja dengan efektif dan efisien adalah salah satu kunci untuk mendapatkan hasil yang sangat berkualitas. Bekerja dengan efektif berarti kita mampu mengerjakan pekerjaan kita sehari-hari sesuai dengan target, bahkan melampauinya. Sebagaimana kita sebagai insan ID Food bersama-sama mencari solusi untuk mencapai target yang sudah ditetapkan. Sedangkan efisien berarti kita mampu memanfaatkan sumber daya berupa tenaga, waktu, biaya, dan segala sesuatu dengan yang dikeluarkan untuk mendapat atau memperpendek rantai proses dalam bekerja. Jadi, dapat disimpulkan bahwa bekerja dengan efektif dan efisien itu sangat penting untuk kita lakukan karena dapat memberi kita kesempatan yang besar untuk bisa terus-menerus mengembangkan diri serta menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan. Saya ingin berbagi tips yang bisa dilakukan untuk dapat bekerja efektif dan efisien agar mampu menghasilkan kualitas hasil kerja, yaitu 1. Time management, yaitu membuat timeline kerja, menjadwalkan pekerjaan dengan rapi, serta menentukan prioritas tugas. Hal ini dapat membantu kita untuk dapat bekerja lebih maksimal. Kedua, komunikasi. Anda bisa berdiskusi, bertanya, berkoordinasi bersama agar dapat mengurangi kesalahan dalam menyelesaikan tugas-tugas. Ketiga, fokus dengan apa yang dikerjakan sehingga energi yang kita gunakan dapat optimal dalam menyelesaikan pekerjaan. Keempat, disiplin dan konsisten merupakan syarat mutlak dalam melakukan pekerjaan. Jika kita tidak disiplin dan konsisten, maka poin 1, 2, dan 3 yang saya sampaikan tadi tidak dapat dilakukan. Disiplin dan konsisten merupakan kunci dalam meningkatkan kualitas kerja. Saya berpesan agar kita bersama-sama berupaya mencapai hasil terbaik untuk mendukung pencapaian visi misi perusahaan dan tertanamnya value kompeten yang nampak pada aktivitas kerja sehari-hari. Demikian penyampaian sharing kali ini. Salam kompeten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah menyaksikan video dari Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko ID Food, tibalah kita untuk mendapatkan ilmu secara langsung terkait materi akhlak seri kompeten yang akan dibawakan oleh Direktur Keuangan SDM dan Manajemen Risiko PT Garam. Kepada Bapak Novinsa Indra, kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Rista atas waktunya. Pertama dan utama, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi semuanya bagi insan garam di seantero Indonesia ya. Saya bilang ini mudah-mudahan diikuti seluruhnya. Yang saya banggakan, saya cintai dan saya hormati. Salam sehat dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada sampai hari ini, pagi ini, kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, semangat. Ya, artinya sehingga kita bisa berkumpul dalam event pagi ini dengan keadaan sehat. Prinsipnya walaupun kita jauh di mata tapi tetap dekat di hati, gitu ya. Jadi, nah pada kesempatan ini kita melanjutkan bahwa sebagai insan BUMN, ya, karena apa sih kita ini core value itu apa sih? Core value itu adalah sebuah nilai-nilai ya yang wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh insan yang terkait dengan BUMN. Ya, core value-nya apa? Akhlak. Nah, jadi kalau kita menyadari bahwa diri kita merupakan orang-orang yang terkait dengan
badan usaha milik negara, kita wajib mematuhi dan menerapkan ini untuk seluruh lapisan, ya, sejak pegawai, kemudian manajemen, kemudian direksi, komisaris. Nah, ini wajib kita mengaplikasikan core value akhlak BUMN ini, ya. Jadi mungkin jangan bosan-bosan, ngapain sih kita setiap hari, setiap periode, kita kalau nggak salah ini sudah menginjak tahun ketiga, ya, gitu. Nah, tapi masih terus disuarakan. Nah, itu. Jadi memang kita sebagai insan BUMN, yaitu insan PT Garam, ya, yang secara historis juga langsung bagian dari BUMN, ini harus memahami dan mengaplikasikan core value akhlak. Yang saya hormati dan saya banggakan para BOD-1, kemudian seluruh karyawan yang hadir pada kesempatan hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sedikit kita menyisihkan waktu untuk kita mendengungkan kembali atas core value akhlak. Seperti kita tahu bahwa secara keseluruhan akhlak merupakan rangkaian dari huruf core value yang harus kita taati bersama, ya. Jadi kalau kita tahu bahwa seperti di atas ini, yang satu amanah, kedua kompeten, ya, amanah sudah disampaikan bulan lalu oleh Pak Dirut, kemudian kompeten hari ini insya Allah, dan ketiga harmonis, kemudian loyal, kemudian juga adaptif dan kolaboratif. Nah, ini satu persatu karena 2 tahun, mungkin nanti kita di ujung close-nya kita suarakan bersama. Nah, pada hari ini, pada kesempatan hari ini kita membahas adalah kompeten, ya. Kenapa sih kita bicara setiap hari kompeten? Sebelum saya makna ikon ini, saya sampaikan. Kompeten itu adalah kemampuan dasar secara profesional, ya. Jadi kita selalu bilang, oh ini kompeten nih orangnya, kompetensinya yang harus dimiliki apa sih, gitu ya. Nah, kita tahu ini merupakan satu kemampuan mendasar profesional, yaitu kemampuan yang dibutuhkan agar seseorang dapat melakukan tugas atau pekerjaan dengan baik, efektif, dan hasil yang maksimal. Ya, kita setiap hari sebut kompeten. Jadi orang kompeten itu biasanya apa? Dia mampu memahami sebuah situasi dengan baik dan mengambil tindakan atau keputusan sesuai dengan situasi itu. Ya, nah itu orang dibilang kompeten. Jadi setiap profesional profesi itu memiliki kompetensi yang masing-masing. Tapi intinya tadi, kalau orang yang kompeten ngambil putusan sesuai dengan situasinya, gitu ya. Jadi kalau orang yang terlalu over pengambilan keputusannya itu dalam bidang itu, dia artinya belum kompeten atau kurang, tidak tepat. Apa yang diambil keputusan pada saat itu tidak menyelesaikan masalah, itu artinya belum kompeten. Nah, itu semua akan kita tumbuhkan di masing-masing kita, baik dari diri sendiri ataupun dari lingkungan ataupun dari perusahaan di mana tempat kita bekerja, ya, karena satu kewajiban juga oleh perusahaan untuk meningkatkan ini. Nah, ini secara simbolik kita dapat lihat bahwa kompeten ini digambarkan dengan simbol orang yang sedang memegang salah satu dari potongan 4 puzzle, yang berarti 4 unsur kompetensi yang harus dimiliki, yaitu knowledge, skill, attitude, dan accountability. Knowledge itu adalah pengetahuan secara umum, kemudian skill itu adalah kemampuan secara teknis, ya. Orang pengetahuan luas, tapi secara kadang-kadang skill belum tentu dia memadai, gitu ya. Nah, di Garam ini sangat membutuhkan apa yang namanya knowledge dan skill. Tapi skill, karena memang karakteristik bisnis kita, komoditi kita, ini tidak semua orang paham, maka berbahagia teman-teman yang memiliki skill dalam konteks ini. Kemudian attitude adalah semacam
kepantasan ya dalam penerapan attitude untuk satu proses bisnis yang dilaksanakan oleh perusahaan. Ya, artinya seperti kalau contoh kita kaitkan dengan yang lalu, bahwa apa yang baik belum tentu benar, ya, apa yang benar belum tentu baik. Nah, ini kita sangat terkait dengan attitude serta accountability, segala sesuatunya tercatat, kemudian juga terencana dan sangat terbuka dalam penyampaiannya. Kemudian lingkaran biru tua pada ikon kompeten melambangkan konsisten dan profesional. Ya, kalau dalam agama Islam konsisten disebut istiqomah, gitu ya. Istiqomah dalam melakukan segala sesuatunya, kita harus konsisten, nggak berubah-ubah, ya. Dalam konteks nggak berubah, kita fokus, ya, kaitan fokus. Hari ini kita ingin mencapai mengantarkan PT Garam ini pada satu kondisi bisnis yang bukan as usual, dari tahun ke tahun itu aja. Nah, tapi dengan perencanaan-perencanaan yang sering kita dengar dari Pak Dirut, Pak Dirprot, kita mengupayakan satu bisnis kita ini berkembang sehingga kita bisa tetap berkelanjutan dalam situasi persaingan bisnis yang cukup kuat ke depan dengan segala dinamikanya. Nah, ini kemudian key behavior, core value, akhlak BUMN holding pangan, ya. Di sini terdiri dari melakukan pemutakhiran terhadap ilmu pengetahuan yang dimiliki, ya. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa kemampuan yang dibutuhkan agar seorang dapat melakukan pekerjaan dengan baik, ya, kemudian juga efektif dengan hasil yang maksimal, tentunya orang harus selalu belajar seperti tadi disampaikan oleh Pak Direktur SDM dan Keuangan dan Manajemen Risiko Holding, bahwa kita harus selalu mengupdate apa yang kita sudah tahu. Jangan ada istilah bahwa kita, mohon maaf ya, seperti katak dalam tempurung. Seolah-olah kita sudah tahu semua, padahal pengetahuan itu kita sangat terbatas. Ya, sehingga kita harus mau dan mampu untuk terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan kita, untuk lebih bisa membantu, ya, mempermudah proses adaptasi perusahaan terhadap lingkungan, ya. Paham bahwa kita segala sesuatunya yang pasti itu adalah satu perubahan, sehingga kita untuk maju ke depan untuk selalu tetap lakukan upgrade dan update atas ilmu pemahaman kita. Kemudian senang menggali informasi yang berkaitan dengan lingkup pekerjaan. Nah, ini tadi ya bahasa anak gaul sekarang, kita kepo, ya. Kita meningkatkan rasa kepo kita dalam konteks tanda kutip bahwa kepo yang positif. Kita perlu menggali apa yang sudah kita lakukan selama ini, ya, pekerjaan yang selama ini seperti apa sih yang sebenarnya, gitu ya. Kita bisa terus secara positif sehingga bahwa pekerjaan yang kita anggap selama ini sudah kuasai, kita lebih dalam lagi untuk memahaminya. Memahami, ya, bukan cuma sekali lewat, tapi memahami apa yang kita lakukan. Kemudian mengikuti program pengembangan kompetensi. Nah, di sini saya sampaikan di depan bahwa untuk pengembangan kompetensi ini sangat tergantung di diri sendiri, lingkungan, dan perusahaan. Nah, perusahaan mengupayakan adanya pelatihan atau pendidikan-pendidikan, kemudian rotasi mutasi. Rotasi mutasi itu juga merupakan satu strategi dalam rangka pengayaan dan mempertajam atas kompetensi dari insan garam masing-masing. Itu ya. Jadi ini kita perlu, kita perlu mengikuti program ini. Nanti juga Pak Beni juga berusaha untuk selalu meningkatkan ini, sehingga dalam pelaksanaannya, closingnya kita ada yang namanya uji kompetensi, gitu ya. Jadi kemudian mengembangkan cara kerja teamwork, ya. Nah, ini sangat perlu
disadari ya bahwa ini perlu dilakukan. Kemudian juga upaya melaksanakan aktivitas kita di luar kantor, ya, artinya aktivitas yang terkait dengan mempertajam dan pengayaan atas kompetensi kita. Kita tahu kan yang namanya kompetensi itu kita suka sebut apa? Dia kompeten. Oh, dia seorang ahli. Oh, dia pengalaman loh dalam hal itu. Oh, dia mahir dalam pekerjaan itu. Oh, dia paham dalam pekerjaan itu yang kadang bahasa sederhana terhadap kompetensi. Kita mau mengakui satu nilai kompetensi pada diri seseorang. Nah, kemudian terus berusaha mengembangkan diri, ya, mengembangkan diri. Kita tahu bahwa kompetensi itu juga terdiri dari kompetensi individu, kemudian ada yang namanya kompetensi interpersonal, yaitu mestinya kita mau berkomunikasi, kita mau bekerja dengan tim, kita mau menerima pendapat orang lain, ya, kita mau mengenal perbedaan pemikiran. Itu merupakan kompetensi yang perlu dikembangkan dalam interpersonal, termasuk kita mengurangi konflik, ya, kita mengurangi konflik. Artinya secara profesional sebenarnya kalau kita bekerja dalam satu kantor itu mempunyai visi yang sama, sehingga konflik yang sifatnya pribadi itu kita perlu kita minimize, ya, karena kalau kita tahu seperti kita di Garam, apalagi ya yang mungkin dari seharian kita bekerja 24 jam itu sebagian besar kita adanya di kantor gitu ya, yang lain ada di jalan, baru kita sisanya ada di rumah, ya, itu kita perlu pahami, sehingga membangun satu lingkungan dengan minimize konflik rasanya akan sangat nyaman. Ya, perbedaan pendapat seperti tadi saya sampaikan itu hal yang biasa. Kemudian juga kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial ini juga ada kita keterampilan untuk memimpin tim, kemudian perencanaan strategis, kemudian mengelola tim dan individu. Ini merupakan kompetensi manajerial yang juga perlu dilaksanakan. Ya, ini yang saya sampaikan tadi terkait dengan terus berusaha melakukan perbaikan. Ya. Nah, kemudian termasuk juga kompetisi analisis. Nah, ini yang perlu kita kembangkan pada pribadi kita sebagai insan yang terkait dengan namanya BNUMN untuk menerapkan akhlak khususnya pada bidang kompeten, ya. Kemudian selalu melakukan perbaikan dalam pekerjaan. Ini tentunya secara lahiriah ataupun sifat asli manusianya mungkin selalu tidak ingin mengulangi satu kesalahan yang berulang, ya. Kalau dalam konteks temuan juga yang namanya auditor, ya, yang namanya auditor itu tidak menginginkan temuan yang berulang. Artinya apa? Periode lalu sudah ditemukan tapi tidak ditindaklanjuti, kemudian saat ini jadi temuan lagi. Nah, ini termasuk juga pekerjaan-pekerjaan. Ini sebuah progres yang positif yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam rangka bertransformasi perusahaan kepada visi misi yang akan dituju. Nah, ini yang menjadi perlu dilakukan. Nah, yang diharapkan tidak dilakukan, ya, ini kalau dalam teori XY ini adalah Y-nya, ya. Ini merupakan satu sisi mendasar seorang manusia sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai. Ini ada hal ini yang tidak kalau kita tidak berusaha dengan optimal untuk meminimalisnya, yaitu satu keinginan untuk berprestasi rendah, sebodoh amat lah biar gini aja udah aman gitu ya, yang penting ngalir gitu ya. Nah, ini paling tidak, mohon maaf nih, ini dari sisi motivasi lain. Terkadang kita kan punya anak, ya, punya istri, bagi yang sudah berkeluarga menginginkan anaknya itu menjadi lebih baik, ya. Seorang penjahat sekalipun nggak ada anaknya pengen jadi penjahat.
Nah, kaitannya apa saya keinginan untuk berprestasi rendah ini artinya kita nggak punya cita-cita lah. Kalau kita nggak punya cita-cita, kita salah memberikan cita-cita yang tinggi terhadap misalnya anak kita. Paling tidak kita kalau bahasa gampangnya, kenapa sih aku harus menjadi manajer, kenapa menjadi GM gitu ya? Paling tidak untuk memotivasi anak istri kita, ya. Ayahku, ibuku menjadi pejabat nih, anaknya pasti termotivasi. Ini saya mencontohkan yang paling rendah dan mudah diserap gitu ya. Jadi semua jangan tidak punya keinginan ya. Sayang kita wasting time. Allah juga mengharapkan kita dilahirkan tuh sejak lahir menjadi bisa merangkak, bisa berdiri, kemudian bisa berlari. Ini yang sudah ditanamkan. Ini kita perlu pikirkan ini ya. Kemudian melakukan kesalahan yang berulang seperti yang tadi dilakukan ini adalah bahwa kalau di atas kita selalu melakukan perbaikan pekerjaan ya, kesalahan berulang. Tentunya beberapa kondisi kesalahan berulang terkadang kita mitigasi ataupun view kita yang agak yang penting jadi gitu ya. Nah, ini sangat terkait. Kemudian yang ketiga, mengabaikan prosedur dalam bekerja. Nah, sebenarnya prosedur itu dibuat untuk memudahkan kita ataupun memahami untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, kemudian kalau kita mengabaikan prosedur yang sudah dibuat oleh senior-senior kita, orang-orang yang sudah paham secara teknis akan pekerjaan kita, kemudian kita mengabaikan itu. Nah, ini sebenarnya kita justru mempersulit kita untuk bekerja kalau menurut saya. Jadi kalau prosedurnya sudah itu, ya kita lakukan. Kalaupun ternyata prosedur ataupun SOP kita ini kurang update dengan kondisi terakhir, kita bisa lakukan satu perbaikan. Tapi yang jelas kita menjadi bekerja lebih nyaman, lebih aman, dan lebih terarah gitu ya. Nah, kemudian enggan terlibat dalam program inovasi. Nah, ini kaitan dengan nomor 1 tadi juga sangat erat ya. Kalau yang nomor 1 nggak mau untuk berprestasi, tapi yang di sini enggan dalam program inovasi. Itu bukan urusanku, ini urusan yang lebih tinggi. Itu kan tugasnya si Anu gitu ya untuk mengembangkan inovasi. Karena apa? Bahwa kalau kita kompeten dengan kondisi ini tadi seperti yang disampaikan di awal bahwa manfaat dari kita kalau kita ini menjadi kompeten itu mempermudah proses adaptasi perusahaan ya. Jadi kita perusahaan ini, organisasi ini terdiri dari orang-orang dengan kompetensi masing-masing. Bila kompetensi itu terus dikembangkan dan berinovasi, itu memudahkan adaptasi perusahaan terhadap lingkungan bisnis yang terus berubah ya. Ya, Pak Dirut sering sampaikan bahwa kita jangan sampai terlindas oleh perkembangan lingkungan, karena sangat bisa bahwa perusahaan yang kita cintai ini yang selama ini menjadi gantungan kehidupan dan eksistensi kita sebagai manusia ya, eksistensi sebagai manusia kenapa? Yaitu memiliki pekerjaan. Nah, kita sudah bekerja di PT Garam ya, bahwa dalam perkembangannya PT Garam terus harus berubah ya. Jangan sampai kita perusahaan-perusahaan besar kita tahu ya, perusahaan-perusahaan besar itu yang sudah mendunia tiba-tiba tutup. Karena apa? Karena tidak mau berinovasi ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita banyak tahu bahwa dulu Nokia ya. Nokia sekarang sudah kalah dengan apa? Karena apa? Dia tidak berinovasi. Begitu inovasi mengalahkan produknya sendiri. Nah, itu dan banyak lagi lah contoh-contoh teman-teman. Saya yakin tahu bahwa zaman dulu itu ngetop sekali, tapi tiba-tiba hilang itu sekarang. Itu adalah inovasi. Dan itu tidak hanya ditugaskan pada sekelompok orang di perusahaan ini, tapi semua kita yang terlibat dalam proses bisnis, proses produksi,
proses inovasi di PT Garam ini sangat berarti bagi perusahaan, ya, nah, gitu. Kemudian bermain saat jam kerja. Nah, ini sudah sendirilah teman-teman, kalau kita bicara profesional tidak seharusnya demikian ya, karena memang kadang-kadang teknologi itu membuat kita lupa ya bahwa kita masih punya tugas gitu ya. Maka sehingga pada saat jam-jam produktif malah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan saat ini agak terabaikan ya. Mungkin kita main game, kita main TikTok, kemudian kita main sehingga justru utamanya ini tidak dilakukan. Nah, dalam hal kompeten, hal ini untuk membangun kompetensi masing-masing pribadi itu harus kurangi gitu ya. Kalau memang belum bisa karena memang namanya gadget itu ada di depan muka gitu ya. Nah, ini dan bermain bukan konteks gadget aja, hal-hal lain lah gitu. Sehingga sebaiknya pekerjaan ini terencana sehingga bisa diselesaikan dengan cepat waktu dengan kualitas yang baik. Next. Nah, ini jadi cukup ini yang disampaikan, nanti mungkin 1-2 yang bisa kita apakan komunikasi di sini. Nanti insya Allah dengan interaktif yang ada Mbak Rista, saya janji nanti dapat door prize ya. Tapi jangan banyak-banyak Mbak Rista. Itu nanti itu pribadi dari saya untuk kita supaya responsif ya, responsif terhadap core value yang kita terapkan ini. Ya mungkin ada contoh yang bisa disampaikan nanti, itu sangat bermanfaat untuk bisa ditiru ya. Kita ini namanya manusia ya, kadang-kadang sebenarnya kita ini punya potensi gitu ya. Kita punya kompeten dan kita kompeten, tapi terkadang lupa untuk dieksplor gitu ya. Eksplor itu bukan ini loh, bukan sok kepedean, enggak loh. Tapi itu sangat membantu yang namanya tim kerja atau teamwork. Itu dari saya Mbak Rista, dibuka sesi untuk ini. Saya akan siapkan door prize nanti pas kita ketemu, entah melalui Mbak Rista ataupun lewat Pak Beni, kita akan sampaikan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang pas. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Mbak Rista, saya kembali. Terima kasih kembali Pak Dirgu. Sebelum masuk ke sesi tanya-jawab, saya ambil poin penting dari Pak Dirgu tadi. Sebelumnya, pada sesi kompeten ini, suatu hal kompeten yang paling mendasar ialah ketika kita mampu mengambil keputusan dengan situasi yang tepat. Begitu ya Pak Dirgu? Iya, betul. Untuk sesi tanya-jawab pertama, saya buka 3 pertanyaan. Dalam hal ini, boleh sesi tanya-jawab, boleh bertanya, ataupun sharing pengalaman ya Pak ya? Iya, betul. Kompeten, dipersilakan. Bagi yang ingin bertanya ataupun sharing, bisa untuk raise hand terlebih dahulu ya. Ayo para senior yang mau sharing juga nggak apa-apa, kalau nggak nanya cerita apa yang kaitan ini. Atau teman-teman di Pegaraman nih, andalan kita semua nih. Jadi apa yang bisa? Oke, Ya, Mas Riko. Ya, izin Mbak Rista. Ya, silakan Pak Riko. Ya, Pak Dirku, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Riko. Ya, Pak Dirku, ya saya tahu Pak Dirku ini kan dari berbagai macam kompeten ya Pak, mulai dari perbankan, dari mitra organ sawit, terus sekarang ke garam. Bagaimana Pak Dirku itu bisa menceritakan dan bisa
bisa expert di bidang masing-masing, Pak. Ketika Bapak di bank, ketika Bapak pindah ke perkebunan, ketika Bapak pindah ke garam, itu apa yang menjadi clue-nya Pak Dirku untuk bisa cepat kompeten dan beradaptasi gitu Pak Dirku. Makasih. Waduh, makasih Mas Riko, saya jadi melayang-layang ini jadinya. Melayang-layang ini. Jadi terima kasih Pak Riko dan teman-teman sekalian bahwa prinsipnya awal kita itu kita tidak kita memiliki kompetensi masing-masing, tapi terkadang kita menempatkannya kurang pas atau mengeksplornya kurang pas. Namun sebagai pengalaman saja ini ya, jadi memang saya sejak awal pun sebelum ke perbankan pun saya pernah ke properti ya. Nah ini pengalaman bukan sebagai saya ujub ya, bukan ujub atau apa ya istilahnya, tapi begitulah. Nah kebetulan kalau di bidang lain kita ini kalau sejak saya menggali ini, kalau di perbankan itu kan ibaratnya untuk memutus satu kredit gitu, memberikan, kita harus memproses, kita memahami sejak sumber, kemudian prosesnya, kemudian marketnya. Nah, sumber itu adalah satu proses mengevaluasi terhadap asal satu proses bisnis. Nah, bisnis yang namanya bisnis itu adalah sumber, proses, kemudian market. Nah, kalau secara teknis itu saya pahami bahwa prinsipnya sebuah proses itu juga memiliki apa yang namanya bahan baku, kemudian prosesnya, kemudian dijual. Nah, memang pendalaman terhadap saya sendiri itu pada saat saya ya bahasanya kita mau ngasih kredit gimana supaya nggak macet gitu, sehingga saya harus mengevaluasi sejak awal bahwa bahan bakunya ini nggak akan habis, dari mana asalnya, gimana ngelolanya, kemudian kalau di proses perhitungan bisnisnya ini rugi atau enggak, gimana supaya aman, kemudian di ujungnya adalah gimana marketnya supaya terjual dengan sistematis dan tidak rugi. Nah kebetulan ya mungkin ini juga ya, saya bukan iniin orang perbankan itu, makanya ditempatkan di tempat ya kita lihatlah sekarang ya, ada jadi kalau di Mandiri itu Mandiri University, karena semuanya ada orang Mandiri semuanya di situ gitu ya, ataupun BRI. Nah proses inilah yang kita pelajari secara kualitatif, kita serap. Kebetulan dalam proses waktu di perbankan itu ya kita pernah membiayai kebun, kita pernah membiayai industri itu sejak retail ataupun korporasi. Nah, kalau menyesuaikan tadi, memang itu saya belajarnya di situ sih, Pak Riko. Yang jelas kita tidak suuzon. Jadi semua bisnis itu kita tidak suuzon. Awalnya itu kalau dalam konteks hukum praduga tidak bersalah gitu ya, praduga tidak bersalah. Sehingga kita Kita open mind, Pak. Open mindset kita terbuka dan kita serap, kemudian kita juga berpikir. Nah, kemudian yang penting ya kita istiqomah, ya istiqomah, kita melakukan itu secara konsisten, penggaliannya itu nggak tanggung-tanggung. Untuk hasil ya kita berusaha untuk hasil ya. Untuk hasil kan manusia berusaha, Allah menentukan gitu. Apalagi kita PT Garam ini, gitu. Pak Riko ini kita harapkan segera balik ke di wilayahnya ini, supaya kita tetap mengembangkan nuansa kearifan lokal gitu ya, banyak berdoa gitu ya, gitu. Jadi itu ini saja Pak. Saya sadari juga masih banyak yang kurang, tapi dengan yang ada kita selalu apa yang kita jalani saat ini, kita harus seperti Pak Riko juga udah ke regional sana, lain lubuk, lain ikannya kan, lain juga cara mengatasinya. Nah ini dengan kita memikirkan di satu tempat bahwa apa yang sudah kita lakukan, kita evaluasi,
kita terapkan. Dan kita juga jangan takut, jangan kita posesif terhadap perubahan. Ya, kalau diri kita sendiri posisi terhadap perubahan, kita sendiri juga nggak akan bisa berubah gitu, Pak Riko. Jadi itu saja sih. Jadi proses, bukan ini. Kalau Pak Riko gimana belajarnya? Ya, umur saya udah tua Pak Riko kebetulan. Kalau anak saya bilangin, ayah tuh udah makan asam garang, tapi dibilang ya dia nggak mau makan asam, makan gitu ya. Nah, kalau dinamikanya seperti itu. Jadi itu aja sih Pak, kita mau berpikir dan kita menempatkan diri dalam konteks menyesuaikan adaptasi terhadap lingkungan, baik secara adaptasi pemahaman bisnis maupun adaptasi secara pribadi ya. Itu Pak Riko kan kalau di Palembang dulu katanya dengan Palembang udah bisa nguasain preman pasar Kuto gitu. Nah, itu kan gitu ya Pak Riko. Padahal Pak Riko dari mana gitu asalnya kan gitu. Demikian saja, mohon maaf kalau mudah-mudahan ini bisa sekilas, walaupun saya yakin belum pas gitu jawaban saya. Demikian, terima kasih. Siap, makasih Pak Dirku. Ya. Nanti dikirim, nanti dikirim ininya apanya Mbak Rista, door prize ya. Baik, terima kasih Pak Riko. Terima kasih. Baik, adakah pertanyaan lagi? Sedikit membahas bahwa terkait dengan bagaimana sih Pak Dirku ini bisa expert di berbagai bidang. Kata kuncinya adalah dari memahami secara mendalam proses bisnis tersebut ya Pak, baik dari sumber, proses maupun market. Dan kata kuncinya lagi ialah melakukan adaptasi baik proses bisnisnya maupun secara personal. Iya, tepat Mas Mbak Rista. Rekan-rekan, ini ada dari Mbak Ika. Baik, kami persilakan Mbak Ika. Waduh, Mbak Ika nih takut saya ditanya. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Bapak Dirku, izinkan saya bertanya dan membawa misi ya Pak ya, karena kebetulan kemarin Korsek, tepatnya saya mewakili PT Garam bersama dengan Pak Miftah untuk menghadiri puncak acara penghargaan Hari Kearsipan ke-52, di mana kita dianugerahkan sebagai bagian dari memori kolektif bangsa untuk arsip di tahun 1924 sampai dengan 1961. Bapak, di sana ketika acara tersebut, saya bertemu dengan orang-orang yang sangat expert gitu ya di bidang kearsipan. Kebetulan, kalau kearsipan di kita itu kan masuk ke divisi Korsek ya, dan kebetulan saya masih mempelajari tentang hal itu sebagai yang bertanggung jawab di bidang kearsipan. Bapak, adakah kiat yang bisa kita lakukan sebagai insan garam, dalam hal ini lingkup internal PT Garam, ketika kita tidak memiliki atau 0% pengetahuan dan skill mengenai satu kompetensi? Maksudnya, apakah kita bisa mengusulkan benchmark atau kerjasama dengan knowledge source yang dimungkinkan gitu? Dalam hal ini saya merasa sangat kurang Pak dalam ilmu kearsipan gitu ya. Ketika kemarin saya hadir dalam acara tersebut, saya merasa sangat amazed gitu ya. Wah, ternyata kita masih sangat kurang nih dalam pengurusan arsip kita. Apakah dimungkinkan ya Pak ya? Kita mengusulkan benchmark atau kerjasama mungkin dengan knowledge source-nya, misalnya dengan dinas perpustakaan, dinas kearsipan setempat begitu Pak. Dari lingkup internal PT Garam itu kiat-kiatnya apa saja ya Pak? Langkah-langkahnya. Apakah dimungkinkan hal seperti itu? Terima kasih. Oke, Mbak Ika, terima kasih, satu insight yang sangat baik bagi kita. Saya juga kemarin itu berulang-ulang saya bacanya kriteria apa yang sehingga PT Garam itu menang. Dan saya juga kaget gitu bahwa contohnya kemarin yang di-share Pak Miftah itu, bahwa kita itu secara historis yang sangat jauh kita masih punya. Nah, saya juga nggak ngerti itu apakah itu nemu ataukah apa gitu, tapi rasanya itu sesuatu yang sangat terpelihara ya gitu. Jadi data-data bahwa dulu karyawan itu dipotong gajinya sekian sen untuk
memberikan bantuan kepada anak yatim. Kemudian ada beberapa yang memang saya pikir itu sangat mendalam. Sampai saya ulang-ulang tuh. Bener nggak ya? Saya jadi penasaran. Saya pulang sini, saya pengen minjem juga, mau baca juga gitu. Nah, sehingga secara historis itu sebenarnya menjadi satu catatan yang luar biasa. Ya, kalau kita lihat teknologi zaman 1924 itu masih sangat manual, tapi mereka bisa menata kerjakan, ya. Judulnya itu menata kerjakan, sehingga dan juga tersimpan sampai dengan ini menjadi satu historiker yang luar biasa. Nah, kalau orang eksternal sudah menghargai dan mengapresiasi kita seperti itu, kita memang sebaiknya kita kembangkan terus. Nah, terkait dengan internal kita, bisa kita, tapi apa namanya, memang itu tadi, secara prinsip bahwa beda nature, beda apa namanya, mekanisme sistem pengarsipan, ya. Tapi itu bisa menjadi benchmark, itu sangat memungkinkan. Terus terang memang ini menjadi satu, kita tahu bahwa sekarang ini, khususnya yang saya tahu di perbankan itu, Pak, itu baru bisa dianggap hilang sesudah 20 tahun. Ya. Nah, itu kita titipkan kepada satu lembaga independen yang memang dia mengelola arsip. Ya, mengelola arsip. Nah, itu dengan 20 tahun ke belakang itu mereka mengarsipkan dengan demikian, karena beberapa lembaga juga karena di samping mekanisme penyimpanan, kemudian apa namanya, terkait dengan sistem yang digunakan. Nah, itu selama ini dikelola oleh lembaga tersendiri yang memang apa namanya, mereka lakukan penyimpanan arsip, karena arsip itu sebagai pertanggungjawaban juga baik secara hukum ke depan, ya. Kalau di perbankan itu dianggap expired kalau sudah di atas 20 tahun. Tentunya di kita juga di BUMN ini juga bukti-bukti, ya. Ya, ini contoh aja gitu. Kita pernah jalan-jalan di gedung kita di Kaliangat, di belakang itu, begitu dibaca itu rupanya sebenarnya arsip yang penting, ya. Tapi sudah tumpuk undung gitu, ya. Bahkan ada yang sudah kena jamur gitu, ya. Nah, itu waktu itu sempat kita lihat juga. Nah, kalau konteks arsip kesekretariatan itu sangat ada apa namanya, lembaga-lembaga yang memberikan pelatihan itu. Kita bisa saja, kita memang lembaga misalnya kita ini industri manufacture komoditi garam. Tapi kalau untuk pengarsipan tentunya sama aja dalam konteks pengarsipan misalnya apa, dokumentasi, kemudian juga surat menyurat. Itu jadi tadi mungkin karena Mbak Ika saya pikir selama ini sebagai sekretaris gitu, ya. Nah, itu mungkin dokumentasi mungkin masih sangat bisa di handle. Jadi saya pikir dari waktu ke belajar dan memang misalnya hal-hal kecil yang sifatnya manual, karena sistem kita mungkin juga belum sempurna terkait mungkin bahwa arsip kita ini menjadi satu bukti, karena dan setahu saya juga bahwa di kearsipan keseharian, ya, dokumentasi itu penomorannya pun spesifik. Ya, kalau misalnya udah 221 ke 222, tapi di antara 21 ke 22 itu masih ada selipan. Nah, ini kalau pengalaman saya pernah terus di akhirnya itu menjadi 21A, 21B. Nah, rupanya itu pun kalau menjadi satu alat bukti, Mbak Ika, ya itu dipertanyakan kenapa tiba-tiba dulu nyelip 21A, 21B. Jadi tidak sesederhana yang kita pikirkan, oh kita bisa nyelipin tuh 21A, 21B gitu, ya. Nah, itu akan ditelusuri. Nah, jadi gini, secara umum saya gambarkan, saya appreciate sekali terhadap pengelolaan arsip di PT Garam yang kemarin juga dari pihak eksternal kita mendapatkan satu penghargaan. Tentunya itu diharapkan menjadi motivasi untuk kita menjadi lebih baik lagi. Kalau itu merupakan dokumentasi secara historical monumenter, ya. Itu, nah itu yang kesehariannya juga kita sangat perlu.
Karena yang namanya arsip kita juga sekarang ini kita banyak terus terang di PT Garam juga teman-teman kita kehilangan putus satu informasi karena catatan-catatan yang dibawa pulang, yang tidak dikembalikan ke perusahaan terhadap pihak-pihak yang misalnya mohon maaf sudah pensiun, data catatannya bukan kembali ke perusahaan. Nah, begitu kita ada dinamika yang perlu kita selesaikan dengan data-data itu, kita putus ya. Nah, ini menjadi satu pengalaman. Jadi untuk perbaikannya kita apa namanya, Mbak Ika, boleh nanti kita cari lembaga yang sesuai ya. Artinya sesuai itu tadi mungkin kompeten itu juga seperti itu tadi gitu. Harus sesuai dengan situasinya gitu ya. Itu. Jadi bisa saja, terima kasih Mbak Ika insight-nya, nanti kita coba follow up seperti apa kita bisa laksanakan dalam waktu dekat. Demikian, terima kasih Mbak Ika, Mbak Arista. Baik, terima kasih Pak Dirku dan Mbak Ika. Kurang satu pertanyaan lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Monggo, satu lagi. Saya sudah anggaran, kalau anggarannya nggak habis kan saya yang menang namanya. Anggarannya 3 orang, tapi cuma diambil 2 orang, saya yang menang gitu. Monggo, silakan Pak Amir. Terima kasih sebelumnya Pak Dirku. Izin bertanya terkait kompeten, nilai kompeten ini Pak. Misal terkadang kan kompeten ini kita mau semangat belajar kita itu kan terkadang ada pengaruh dari lingkungan Pak. Yes. Itu lingkungan luar atau lingkungan kerja seperti itu. Nah, semisal misal lingkungan kerja kita atau misal lingkungan yang ada di sekitar kita itu masih belum sepenuhnya untuk bisa support Pak. Maksudnya entah itu pelatihannya itu minim, misal ya ini permisalan aja Pak. Iya, Pak. Pelatihannya itu minim dan mungkin juga lingkungan diskusinya karena ada perbedaan usia, dan juga perbedaan pengalaman sehingga diskusinya di situ juga gak nyambung, Pak, gak istilahnya gak kurang pas lah gitu intinya. Kurang pas, nah, iya. Menurut Pak Dirku dari permisalan kondisi seperti itu, entah itu pelatihan yang kurang, terus lingkungan diskusinya yang masih kurang mendukung juga, dan juga ada beberapa pengalaman dan faktor usia juga yang ada gap di situ. Nah, itu gimana Pak untuk sekiranya kita menyerap sebagai mungkin yang awal-awal juga di sini menyerap keilmuan dari orang-orang yang memang mungkin pendidikannya nggak hanya sampai SMA, cuman keilmuan pengalaman untuk entah itu melakukan pemeliharaan terhadap mesin-mesin dan juga dalam faktor keilmuan terkait produksi garam dari dulu sehingga sekarang seperti apa trennya. Nah, itu kan sebenarnya kan harus kita dapat juga Pak di situ. Nah, itu gimana Pak kiat-kiatnya dari Pak Dirku agar seperti yang Pak Dirku sampaikan, agar informasi keilmuan yang dulu sempat kita sangat bagus untuk perusahaan agar tetap terus nyambung Pak informasi di keilmuan. Mbak Arista, Pak Agus, ada Pak Agus juga ya? Atau sekalian gitu? Seperti atau saya dari
Mas Amiril dulu tadi Pak Dirku. Oke, baik. Nah, pertama saya ucapkan terima kasih Mas Amiril. Jadi memang mungkin seperti Pak Amiril ini galau gitu ya. Satu sisi pengen memberikan satu kontribusi, tapi ini sangat luar biasa. Artinya kita tidak bisa kadang-kadang bahwa semuanya satu pemikiran dengan kita ya. Jadi memang seperti tadi beberapa kompetensi ini dengan beberapa kriteria kompetensi yang ada, cuman dalam konteks mengkomunikasikan ini saya yakin bahwa satu keinginan yang seperti ini gitu ya. Nah, memang balik lagi kita harus istiqomah juga gitu ya Pak Amiril. Niat kita jangan surut oleh kondisi tersebut. Memang itu dinamika dalam satu lingkungan kerja yang memang akan selalu dialami seperti itu. Struktural yang ada terkadang juga menjadikan kita agak susah mengimplementasikan ya. Jadi kalau menurut saya yang seperti itu nanti memang ini menjadi tugas dari HC juga ya dalam konteks pendalaman. Artinya khususnya komunikasi kompetensi teknis yang seperti saya sampaikan juga di PT Garam ini juga dengan spesifikasi metode bisnisnya, kemudian spesifikasi komoditinya, memang menjadikan terkadang komunikasi itu belum begitu nyambung. Ya. Nah ini kita akan beberapa kemarin perencanaan untuk kita coba bukan kita menyamaratakan, memang kita tidak bisa secara umum bahwa kita semua kemampuannya sudah sama ini. Ya, kita juga menyadari itu sehingga secara perencanaan pengembangan tadi kurangnya pelatihan ya mungkin ya saya paham mungkin 2 tahun sebelum ini yang kita COVID mungkin metodologi ataupun pelaksanaan pelatihan sangat minim ya gitu ya kondisinya, tapi sudah kita untuk perencanaan upgrade ataupun karena ada satu momen juga di PT Garam sehingga sekarang ini yang kita agak terus terang terjadi gap ya, mohon maaf jangan kita ini seolah-olah banyak tapi sedikit yang sering disebut Pak Dirut, tapi disebut sedikit tapi orang kita banyak, itu loh Pak Amiril ya, gitu mungkin itu yang tersirat udah bisa difahami, tapi ini kan mau tidak mau bahwa tugas tanggung jawab untuk terus mengupgrade SDM ataupun pegawai itu akan terus dilakukan, tapi tentunya dengan satu skala prioritas mana yang perlu kita laksanakan terlebih dahulu, karena tentunya sumber daya khususnya finansial kita terbatas. Tapi saya yakin dengan kondisi yang sekarang kita sangat memungkinkan. Untuk secara teknis seperti Pak Amil sampaikan tadi, peran perusahaan itu akan terus. Jadi artinya disampaikan juga Pak, kalau memang secara teknis itu menjadi satu kendala komunikasi. Saya yakin masing-masing orang memiliki kompetensi Pak, tapi memang tidak dalam satu frekuensi yang sama ya, frekuensi yang sama gitu ya. Jadi kalau frekuensi sama ya memang struktur organisasi menunjukkan demikian. Nah ini nanti secara ke SDM-an untuk meningkatkan kompetensi, karena memang kemarin juga Pak Amiril ini juga SDM baru menyelesaikan penilaian kompetensi ya. Kalau sebelumnya terus terang baru sampai pada level manajerial ya kalau nggak salah ya Pak Beni, baru manajer ya. Kalau sekarang sudah ke bawah Pak, mungkin ini akan menjadi satu alat ya, memang kita nggak bisa goso gitu Pak ya, artinya di sana kurang ini langsung kita ke sana
dengan pemahaman. Karena itu kalau bisa kan kita namanya pemahaman ataupun kemampuan untuk kita satu frekuensikan, itu satu frekuensi adalah dengan sarana sosialisasi dan pengembangan SDM. Nah ini sabar ya Pak, kita segera lakukan gitu ya. Jadi kalau umur ya susah saya jawabnya. Kalau beda umur memang ya Pak, apa namanya katanya. Tapi sebenarnya bisa, harusnya yang lebih apa namanya tadi umur itu ya mungkin dengan apa job desk yang lain, atau sebenarnya kadang beliau paham Pak, tapi mungkin persepsi ataupun kemudian juga cara menginformasikannya itu terjadi gaps gitu ya. Nggak apa-apa, tapi di kita kan kalau umur kan di kita ini kan 86 ya, 86% itu kita milenial Pak. Seharusnya kalau umur itu nggak menjadi masalah. Cuman seperti saya sampaikan tadi bahwa gap kompetensi itu bisa dimulai dari diri sendiri, ya dari lingkungan, kemudian dari perusahaan. Dan tentunya sudah menjadi tugas perusahaan karena memang personal ataupun lingkungan itu sebagai satu kewajiban perusahaan untuk membangun satu ekosistem, ya ekosistem yang baik gitu ya, yang kondusif, kemudian teamwork ya. Jadi ini saja Pak Amir, kalau mudah-mudahan ini bisa menjawab. Nanti di luar ini juga nggak apa-apa diskusi. Pak Beni dari waktu ke waktu juga mengupayakan untuk supaya ekosistem ke-SDM-an kita, ya ekosistem ruang apa namanya kerja kita ini menjadi lebih kondusif, komunikatif dan nyambung gitu ya, gitu. Karena nggak mungkin pegaraman tanpa apa di kantor pusat ataupun secara nasional apa berjalan sendiri, sukses sendiri tanpa adanya dari levelan-levelan tertentu yang perlu kita upgrade. Itu Pak Amir, mudah-mudahan difahami dan mohon maaf kalau ada yang kurang gitu ya. Baik, Terima kasih banyak Pak Dirku. Ya, makasih. Terima kasih Pak Amiril dan Pak Dirku. Sebelum menutup acara, izin menyampaikan Pak, menyambung dari yang disampaikan Pak Dirku terkait terkadang orang memiliki kompetensi yang baik namun tidak tersampaikan karena tidak ada wadahnya Pak. Di sini kami izin menyampaikan terkait SAT Innovation Challenge atau SICA yang diinisiasi oleh Divisi Pengembangan Manajemen Aset, di mana teman-teman ataupun rekan-rekan di sini yang memiliki inovasi bisa disampaikan pada perlombaan kali ini, yang sosialisasinya disampaikan nanti pukul 1:30 hari ini. Jadi diharapkan rekan-rekan bisa hadir untuk melihat sosialisasinya dari rekan-rekan Divisi Pengembangan Manajemen dan Aset. Baik, terima kasih Pak Dirku atas perkenannya untuk menjadi narasumber pada pagi hari ini. Melukis dengan kuas dan kanvas, dilakukan dengan teknik gradasi. Tingkatkan kapabilitas, janganlah puas, kembangkan potensi, raih prestasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry Mbak Arista, sebentar lagi ya, saya sedikit nyampein ya. Iya. Jadi mungkin nanti kalau kita sudah mulai lagi talk series ini, nanti yang apa GDP, program pengembangan GDP ya untuk E1 dan E2 juga itu nanti tolong dihadirin ya. Jadi termasuk yang apa driver, security gitu ya, saya himbau untuk apa namanya bisa mengikuti ya, apa yang menjadi kendala nanti tolong disampaikan ke HC. Jadi kita secara dari bawah ke atas juga kita dari holding juga kita mendapatkan satu kondisi perbaikan atas komunikasi ini. Itu aja. Mohon maaf Mbak Rista. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami tutup kembali acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Rista. Terima kasih teman-teman sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Mohon izin live ya. Ya, Pak. Baik, terima kasih Pak. Oh, ini. Pas lah yuk. Lihat. Oh iya, pas layu ware acara deh. Pas ini langsung disambung aja Pak Wi. Enggak ada tamu dari ini. Wah, udah ini antusias ini, karena orang-orang